Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita akan mengerjakan jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan juga laporan keuangan. Kita mengerjakan soalnya, kita harus tahu dulu nih persamaan dasar akuntansi, di mana akun-akun apa saja yang masuk ke debit dan kredit. Nah, yang pertama itu ada harta, bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Prime bertambah di debit, berkurang di kredit. Dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke, kita mau mengerjakan jurnal umum, terus buku besar, jurnal penyesuaian, membuat neraca lajur, dan laporan keuangan. Oke, lanjut kita soalnya. Tuan Aliando membuka usaha dekor yang usahanya diberi nama Al Dekor. Berikut ini transaksi yang terjadi pada bulan Desember 2020. Tanggal 1, Tuan Aliando menanamkan modalnya sebesar 180 juta. Karena modal itu saldo normalnya di kredit, jadi modal itu bertambah di kredit. Di debitnya itu kas pada modal sebesar 180 juta. Kita masukkan di sisi debit dan juga di sisi kredit. Nah, jadi seperti itu jurnalnya. Lanjut tanggal 4. Membeli peralatan secara kredit sebesar 20 juta. Peralatan itu masuk ke harta itu saldo normalnya di debit, dan secara kreditnya itu berarti utang usaha saldo normalnya di kredit. Oke, kita buat jurnalnya. Jadi jurnalnya itu peralatan, di kreditnya pada utang usaha sebesar 20 juta. Kita masukkan di sisi debit dan juga sisi kredit. Oke, seperti itu jurnalnya. Lanjut ke tanggal 5. Membeli perlengkapan secara tunai sebesar 15 juta. Kita mengeluarkan uang sebesar 15 juta karena uang kita berkurang, jadi kas itu masuknya ke kredit. Di debitnya perlengkapan. Jadi jurnalnya perlengkapan pada kas. Jumlahnya sebesar 15 juta di sisi debit dan juga sisi kredit. 15 juta. Seperti itu jurnalnya. Lanjut kita ke tanggal 6. Menerima pendapatan atas jasa yang diberikan 10 juta. Pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Jadi di debitnya itu kita masukin kas pada pendapatan jasa sebesar 10 juta. Kita masukkan di sisi debit dan juga sisi kredit. Selanjutnya tanggal 7, membayar sewa untuk 1 tahun sebesar 13 juta. Kita membayar sewa untuk 1 tahun, tapi belum digunakan seutuhnya. Jadi ini masuk ke akun sewa dibayar di muka. Oke. Kita masukkan di debitnya sewa dibayar di muka pada kas sebesar 13 juta di sisi debit dan juga sisi kredit. Lalu tanggal 14, membayar beban utilitas sebesar 10 juta. Jadi di debitnya itu beban utilitas, di kreditnya kas karena kita mengeluarkan uang. Jadi kasnya itu di kredit untuk membayar beban utilitas sebesar 10 juta. Kita masukkan di sisi debit dan juga sisi kredit.
Oke, lanjut kita ke tanggal 15. Menyelesaikan jasa dekor tetapi belum menerima pembayaran sebesar 20 juta. Kita udah melaksanakan jasanya, sudah menyelesaikan jasanya, tapi kita belum menerima uang. Jadi itu masuknya ke piutang usaha. Jurnalnya piutang usaha pada pendapatan jasa. Berapa jumlahnya? Berarti jumlahnya 20 juta di sisi debit dan juga sisi kredit. Lanjut tanggal 20. Tuan Aliando mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 5 juta. Mengambil uang untuk kepentingan pribadi itu masuk ke bribe. Namanya bribe. Mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jurnalnya bribe pada kas sebesar 5 juta di sisi debit dan juga di sisi kredit. Lanjut tanggal 23, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 29.500.000. Jurnalnya sama, yaitu kas pada pendapatan jasa. Nominalnya 29.500.000 di sisi debit dan juga sisi kredit. Oke, lanjut ke tanggal 25, membayar beban lain-lain sebesar 2 juta. Seperti tadi kita membayar beban utilitas, jadi jurnalnya itu beban lain-lain, tapi di sini pada kas kita mengeluarkan uang untuk membayar beban lain-lain sebesar 2 juta di sisi debit dan juga sisi kredit. Lanjut tanggal 30, membayar gaji karyawan 10.500.000. Jurnalnya beban gaji karyawan pada kas. Kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji karyawan sebesar 10.500.000. Sorry. Oke. Nah, jadi untuk sisi debit dan juga sisi kredit itu harus balance. Karena kalau nggak balance berarti salah. Oke, jadi sisi debit kreditnya harus seimbang jumlahnya. Jadi itulah pengerjaan jurnal umum dan itulah jurnal-jurnal yang harus dikerjakan seperti itu. Oke, buku besar. Banyak yang berasumsi bahwa buku besar itu tuh mengerjakan bukunya yang besar, tetapi padahal buku besar itu kolom-kolom yang seperti ini. Ada juga berbagai kolom untuk buku besar. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, buku besar ini kita bentuk T sederhana. Jadi semua akun-akun itu kita masukin, ada kas, piutang, perlengkapan, sewa, peralatan, sampai ke beban lain-lain. Dan juga nomor akunnya yaitu dari 111, 112, 113, 114. Nah, untuk peralatan itu karena ini harta bagian tetap, jadi ditulisnya 121. Untuk utang 211, modal 311, pendapatan 411, dan beban 611. Dan masih banyak lagi, tapi karena di sini akunnya cuma segitu, jadi kita masukinnya segitu aja. Oke, untuk memasukkan nominalnya kita lihat dulu di jurnal umum. Bagian kas kita masukin ke kas, seperti di tanggal 1 itu kas ada di debit, kita masukin ke sebelah debit. Nah, seperti itu. Kita masukkan tanggal 1 kasnya di debit, ini sebelah debit dan sebelahnya itu sebelah kredit. Kita masukkan. Lalu ada lagi di tanggal 4 di bagian kredit. Tanggal 5
Kita masukkan tanggal 5. Di sebelah kredit. Jadi seperti itu cara pengerjaan buku besar. Kita lihat dulu di jurnal umum. Kalau kasnya di bagian debit, masukinnya di debit. Sedangkan kalau kasnya di bagian kredit, kita masukinnya di kolom kredit bagian buku besar. Seperti itu. Seperti itu cara pengerjaan buku besarnya. Lanjut ke tanggal 6, kasnya itu ada di sebelah debit 10 juta. Kita masukkan 10 juta. Oke, sebentar kita ubah dulu. Tadi itu masukin ke accounting, kita ubah ke general dulu. Oke, lanjut ya. Tanggal 7 itu kasnya ada di kredit sebesar 13 juta. Kita masukkan 13 juta. Oke, lanjut ke tanggal 14. Kasnya itu ada di sebelah kredit. Kita masukkan lagi di kredit sebesar 10 juta. Lanjut tanggal 15 nggak ada, tanggal 20 kasnya di kredit sebesar 5 juta. Lalu di tanggal 23 di sebelah debit kasnya 29.500.000. Lanjut tanggal 25 kasnya ada di kredit sebesar 2 juta. Dan terakhir di tanggal 30 kasnya sebesar 10.500.000. Oke, kita total dulu bagian debitnya. Dan juga kita total dulu bagian kreditnya. Ingat ya, buku besar itu nggak harus balance. Soalnya nanti yang dimasukin itu selisih antara debit sama kredit untuk dimasukkan ke neraca saldo. Seperti itu. Oke, itu buku besar bagian kas seperti itu cara pengerjaannya. Untuk akun-akun lainnya juga seperti itu cara pengerjaannya. Lanjut ke piutang, itu ada di tanggal 15 di bagian debit sebesar 20 juta. Oke, lanjut ke perlengkapan. Tapi kalau misalnya piutang itu ada lagi, pengerjaannya kayak kas kayak gitu. Tapi berhubung ini cuma ada satu, jadi tulisnya satu. Lanjut ke perlengkapan, itu ada di tanggal 5 bagian debit sebesar 15 juta. Oke, perlengkapan cuma satu. Lanjut ke sewa dibayar di muka. Ada di tanggal 7 bagian debit sebesar 13 juta. Oke, lanjut kita ke peralatan.
Peralatan ada di tanggal 4, bagian debit atau sebelah debit. Sebesar 20 juta. Lanjut ke utang usaha. Utang usaha biasanya ada di sebelah kredit karena utang usaha bertambahnya di kredit. Oke, kita lihat ada di tanggal 4. Tanggal 4 bagian kredit sebesar 20 juta. Oke, lanjut ke modal. Modal biasanya atau saldo normalnya itu ada di kredit. Kita lihat di tanggal 1 di bagian kredit sebesar 180 juta. Kurang 1 nolnya. Oke. Lanjut ke price. Ada di tanggal 20. Sebelah debit sebesar 5 juta. Lanjut ke pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu saldo normalnya ada di kredit. Dan price tadi saldo normalnya ada di debit. Oke, ada di tanggal 6 sebelah kredit sebesar 10 juta. Lanjut, ada di tanggal 15 di sebelah kredit sebesar 20 juta. Lalu di tanggal 23 pendapatan yang terakhir sebelah kredit sebesar 29.500.000. Oke, lanjut ke bagian beban. Pertama ada beban gaji atau beban gaji karyawan di sebelah debit tanggal 30 sebesar 10.500.000. Lanjut ke beban utilitas. Beban utilitas tanggal 14 di sebelah debit. Tanggal 14 sebelah debit 10 juta. Oke, lanjut ke terakhir beban lain-lain. Itu ada di tanggal 25 sebelah debit. Ingat ya, beban-beban itu bertambahnya di debit atau saldo normalnya itu ada di debit. Ingatin rumus-rumus atau persamaan dasar akuntansi yang sudah diberikan tadi di awal itu. Oke, itulah pengerjaan buku besar. Cukup mudah karena mungkin jurnal-jurnalnya cuma sedikit. Tapi begitulah caranya. Lanjut kita mengerjakan neraca saldo. Oke, neraca saldo itu isinya dari yang buku besar tadi. Nomor akunnya, nama akunnya dari kas sampai ke beban lain-lain. Terus ada di sebelah debit sama kredit. Begitu bentuk jurnalnya atau bentuk kolomnya. Oke, kita masukin kas. Kas itu ada di debit. Kita selisihkan antara jumlah yang debit sama jumlah yang kredit. Harus dikurangkan. Kenapa masuknya ke debit? Karena sebelah debit itu lebih besar daripada sebelah kredit. Jadi pas diselisihin itu kita masukin ya di debit.
Kalau misalnya lebih besar di kredit, berarti masukinnya yang di kredit, seperti itu. Lanjut ke piutang juga, 20 juta di debit, perlengkapan 15 juta di debit, sewa dibayar di muka 13 juta di debit. Lalu ada peralatan di sebelah debit 20 juta. Utang usaha ada di kredit karena saldo normalnya ada di kredit sebesar 20 juta. Modal Tuan Aliando ada di sebelah kredit. Oke, saldo normalnya ada di kredit sebesar 180 juta. Prive ada di debit sebesar 5 juta. Ingat ya, Prive itu saldo normalnya ada di debit. Pendapatan, kita jumlahkan dulu pendapatannya berapa. Oke. Pendapatan ada di kredit sebesar 59.500.000. Lanjut ke beban. Yang pertama ada beban gaji karyawan sebesar 10.500.000 di sebelah debit. Beban utilitas di sebelah debit sebesar 10 juta. Dan yang terakhir ada beban lain-lain sebelah debit sebesar 2 juta. Oke. Total antara debit sama kredit harus balance karena itu tandanya benar. Oke ya, ini udah balance. Seperti itulah cara pengerjaan neraca saldo. Neraca saldo itu dari buku besar, kita mengambilnya dari buku besar. Ke jurnal penyesuaian. Setelah neraca saldo ke jurnal penyesuaian, itu ada soalnya tersendiri. Ada 4 soal. Oke, itu adalah soal untuk mengerjakan penyesuaian. Kita masuk ke soal pertama. Kita masukin tanggal 31. Biasanya penyesuaian itu ada di akhir. Oke, kita ke tanggal nomor 1. Sisa perlengkapan masih ada 1 juta. Untuk perhitungannya, kita mengambil dari neraca saldo perlengkapan itu dikurang. Berarti 15 juta itu kita kurang dengan 1 juta. Oke, harga pokok yang ada di neraca saldo itu dikurang dengan sisa perlengkapan yang masih ada sebesar 1 juta. Karena kita mencari nilai yang sudah terpakai untuk dijadikan beban perlengkapan. Seperti itu. Jurnalnya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 14 juta. Itu untuk soal yang nomor 1, cara pengerjaannya seperti itu. Jadi dari neraca saldo kita kurang dengan sisa perlengkapan. Lanjut ke nomor 2, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Kita ngambil di neraca saldo juga. Bagian
peralatan sebesar 20 juta. Jadi 20 juta ini kita kalikan dengan 10%. Jadi harga pokok yang ada di neraca saldo bagian perlengkapan dikali 10%. Itu penyusutan. Jurnalnya itu beban penyusutan peralatan di bagian debit terhadap akumulasi penyusutan peralatan di bagian kredit. Oke, seperti itu. Perhitungannya tadi harga pokok yang ada di neraca saldo sebesar 20 juta. Kita kali kita kali 10%. Dikali 10% jadi hasilnya 2 juta rupiah. Begitu cara pengerjaan nomor 2, penyusutan peralatan. Oke, lanjut ke nomor 3. Sewa dibayar 1 tahun terhitung mulai bulan Desember 2020. Oke, cara perhitungannya itu kita bagi dulu karena sewa itu kan baru dipakai 1 bulan. Jadi perhitungannya 1 dibagi 12 dikali harga pokok neraca saldo bagian sewa dibayar di muka. Jadi 1 bagi 12 dikali 13 juta. Seperti itu. Untuk perhitungan nomor 2. Oke, untuk jurnalnya itu beban sewa terhadap sewa dibayar di muka. Itu untuk jurnalnya. Oke, perhitungannya seperti tadi. Kita masukkan jumlahnya, mendapatkan 1.083.333 rupiah sebelah debit dan juga di sebelah kredit 1.083.333 rupiah. Lanjut di tanggal terakhir atau nomor terakhir ada beban listrik yang belum dibayar sebesar 5 juta. Ini berarti masih terutang, beban listriknya masih terutang karena belum dibayar. Jurnalnya itu beban listrik terhadap utang beban. Oke, untuk nominalnya kita nggak ada ngambil dari neraca saldo, langsung 500.000 di soal tersebut. Jadi ada sebagian beberapa soal itu perhitungannya ngambil dari neraca saldo, ada juga yang langsung dari soalnya. Oke, seperti itu cara pengerjaan jurnal penyesuaian. Setelah penyesuaian kita lanjut ke neraca lajur. Neraca lajur itu ada 10 kolom.
ada neraca saldo, ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan juga neraca. Neraca saldo kita ambil semua yang ada di neraca saldo, kita masukkan dari nomor akun dan nama akun. Kita masukkan semua, nominalnya juga, ke bagian kolom neraca saldo. Oke, kita masukkan semua di bagian neraca saldo. Jumlahnya juga sama seperti yang ada di neraca saldo. Oke, untuk penyesuaian itu kita masukkan dari jurnal penyesuaian. Sesuaikan dengan nama akun yang ada di situ. Jika nama akun yang belum ada, kita tambahkan di bawah total itu. Contoh kayak beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu kan belum ada. Jadi kita masukkan di bawah total. Kita masukkan beban perlengkapan di bawah total itu. Begitupun dengan nama-nama akun yang belum ada di bagian atas tadi, kita masukkan di bawah. Kalau misalnya udah ada, tidak usah ditambahkan lagi gitu. Oke, kita masukkan di bawah. Totalnya 14 juta, kita masukkan di bagian penyesuaian sebelah debit. Ingat ya, di kolom penyesuaian. Di sebelah debit kita ikutin dari jurnal yang ada di penyesuaian tersebut. Lanjut ke perlengkapan. Karena perlengkapan udah ada nama akunnya, kita masukin aja nominalnya di bagian kredit pada kolom penyesuaian sebesar 14 juta. Seperti itu. Lanjut, ada beban penyusutan peralatan. Kita masukkan nama akunnya karena belum ada. Oke, kita masukkan nominalnya 2 juta rupiah. Kita masukkan di sebelah debit bagian kolom penyesuaian. Oke, kita fokus ke kolom penyesuaian dulu. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan. Kita masukkan nominalnya di sebelah kredit sebesar 2 juta. Lanjut ke beban sewa. Beban sewa itu belum ada nama akunnya. Kita masukkan beban sewa sebesar 1.083.333 rupiah. Kita masukkan di bagian debit. Lalu sewa dibayar di muka udah ada nama akunnya. Kita masukkan saja nominalnya di sebelah kredit sebesar 1.083.333 rupiah. Lanjut ke beban listrik. Beban listrik belum ada nama akunnya. Kita tambahkan di bagian debit sebesar 500.000. Ya, kita masukkan 500.000. Dan utang beban, kita tambahkan nama akunnya dan masukkan nominalnya di sebelah kredit sebesar 500.000. Oke, itu cara pengerjaan neraca lajur bagian penyesuaian. Kita jumlahkan. Oke, itu jumlahnya sama dengan penyesuaian atau jurnal penyesuaian sebelumnya.
Oke, kita tandain dulu, kita warnain dulu. Oke, lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, ini ada akun-akun yang harus kita nominal-nominal yang harus kita sesuaikan. Contohnya kayak yang perlengkapan. Perlengkapan itu ada di neraca saldo dan juga penyesuaian. Itu harus kita selisihkan antara 15 juta dikurang dengan 14 juta. Seperti itu. Itu untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Dan juga ada di sewa dibayar di muka. Sebelah debit ada 13 juta, sebelah kreditnya di penyesuaian 1.083.333 rupiah. Seperti itu. Oke, karena kas dan piutang tidak ada, kita langsung masukkan saja. Untuk perlengkapan kita selisihkan, kita masukkan ke debit karena sebelah debit lebih besar. Untuk sewa dibayar muka juga kita selisihkan dahulu. Oke, yang lainnya karena tidak ada kita langsung masukkan saja. Peralatan juga masukkan. Oke, yang ini juga tinggal kita masukkan saja atau kita pindahkan saja ke neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, seperti itu. Jadi kalau neraca saldo setelah penyesuaian itu kita pindah-pindahkan aja dari yang neraca saldo dan juga penyesuaian. Kalau ada di penyesuaian berarti kita selisihkan dulu antara neraca saldo dengan penyesuaian. Seperti Oke, kita jumlahkan. Oke, ini juga harus balance. Harus balance antara debit dan juga kredit. Oke. Lanjut. Kita ke laba rugi. Nah, kalau laba rugi itu kita masukinnya hanya sebagian dari akun pendapatan hingga ke akun beban. Itu ya, dari akun pendapatan sampai ke akun beban saja. Kalau akumulasi penyusutan peralatan itu nggak kita masukin ke laba rugi, dan utang beban nggak masuk ke laba rugi karena itu akunnya beda, itu akun ke harta. Dan juga utang ke beban ini dari utang dan akun utang untuk utang beban. Jadi kita masukin dari pendapatan saja sama beban-beban. Oke. Kita masukin pendapatan dan juga beban-beban. Ingat ya, masukinnya nominal-nominal yang udah kita sesuaikan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Itu saldo-saldonya. Jangan masukin dari neraca saldo. Oke, untuk akumulasi tidak dimasukkan, utang beban juga tidak dimasukkan. Oke, kita jumlahkan antara debit dan juga kreditnya. Oke. Nah, karena ini nggak balance, jadi kita selisihkan antara debit sama kredit. Karena lebih besar di kredit, jadi yang di kredit kita kurang sama yang debit. Oke, jadi kita mendapatkan selisih 19.416.667 rupiah. Itu masuknya ke laba bersih. Kalau selisihnya ada di debit, berarti kita mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan kalau selisihnya ada di kredit, itu kita mendapatkan kerugian. Nah, di sini kita mendapatkan keuntungan atau laba. Namanya laba bersih. Oke.
Oke, kita jumlahkan di bawahnya supaya balance antara sisi debit dan juga sisi kredit. Oke, selisih itulah yang menandakan kita mendapatkan laba atau rugi. Seperti itu. Nah, oke. Selesai di bagian laba rugi. Lanjut kita ke kolom neraca. Nah, kalau kolom neraca itu dari kas sampai ke prive. Oke, masukin dari akun-akun kas sampai ke prive, karena pendapatan sama beban-beban itu kan sudah masuk ke laba rugi. Nah, neraca itu yang belum dimasukkan. Neraca saldo udah sebagian dimasukkan, laba rugi udah dimasukkan dari pendapatan ke beban, dan neraca dari kas sampai ke prive. Oke. Dan di sini ada akumulasi penyusutan peralatan, itu kita masukkan ke neraca, dan juga utang beban kita masukkan ke neraca. Oke, seperti itu cara pengerjaannya. Hanya dipindah-pindahkan saja. Oke, kita jumlahkan. Sisi debit dan juga sisi kredit kita jumlahkan, karena untuk mendapatkan selisih. Oke, lebih besar di debit dan lebih kecil di kredit, kita mendapatkan selisih. Selisih itu harus sama dengan laba. Oke, selisihnya sudah sama. Kalau selisih laba sama selisih neraca itu beda, berarti kemungkinan ada kesalahan pengerjaan. Oke, di sini sudah benar, sudah sama. Sudah sama antara selisih laba sama selisih neraca. Berarti itu sudah benar pengerjaannya. Oke. Begitu cara pengerjaan neraca lajur. Cukup mudah, tapi kita harus teliti dengan nominal-nominalnya. Biasanya di neraca lajur ini banyak sekali keliruan dalam pengerjaan, seperti nggak balance lah dan segala macam. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan bagian laporan laba rugi. Oke, kita masukkan dari neraca lajur yang tadi bagian laba rugi. Kita masukin nama akunnya dan juga nominal-nominalnya. Oke, kita masukin yang pertama itu ada pendapatan jasa. Ingat ya, laba rugi itu masukinnya pendapatan dan juga beban. Oke, kita masukin pendapatannya sebesar 59.500. Lanjut kita masukin bagian beban-beban. Oke, kita masukin semua beban-beban guna membuat laporan keuangan itu untuk merapikan. Karena kalau misalnya kita melihat dari neraca lajur saja, itu mungkin sedikit rumit ya. Jadi dibuatlah laporan keuangan seperti itu untuk memudahkan kita. Oh, ini tuh dapat dari ini, mendapatkan labanya seperti itu. Oke, kita masukin nominal-nominalnya. Nominalnya kita ambil dari laba rugi di neraca lajur.
Oke, kita masukkan. Ini beban, kita totalkan dulu bebannya berapa. Setelah itu kita selisihkan dengan pendapatan, baru dapatlah laba bersih. Oke, total laba yang kita peroleh itu harus sama dengan laba yang di neraca lajur bagian laba rugi itu ya. Oke, kita kurangkan pendapatan dengan total beban. Oke, mendapatkan laba 19.416.667 rupiah. Itu sama dengan laba bersih yang ada di laba rugi bagian neraca lajur. Oke, seperti itu pengerjaan laporan laba rugi. Kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Ke laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Kita masukin dulu modal awal. Modal awal kita itu yang tadi. Oke, kita lihat modal awalnya ada 180 juta. Lalu kita masukin prive atau pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 5 juta. Itu kita kurangkan dari modal awal dikurang dengan prive. Ingat ya, kita kurang. Kita kurang modal awal dengan prive. Oke, lalu kita masukin juga laba bersih yang ada di laporan laba rugi. Oke, kita masukkan. Kita pindahkan dulu ke sebelah kanan. Oke, kita masukkan laba bersihnya sebesar 19.416.667 rupiah. Lalu dapatlah modal akhir. Modal akhirnya kita mendapatkan 194.416.667 rupiah. Itu cara pengerjaan laporan perubahan ekuitas. Lanjut, kita laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan itu ada bagian aset dan juga bagian liabilitas dan ekuitas. Kita bentuk T seperti itu, seperti buku besar, tapi ini namanya laporan posisi keuangan. Kita masukin dulu nama-nama akunnya. Oke, kita masukkan nama akunnya. Ini bagian aset lancar, karena aset itu dibagi dua, ada aset lancar dan juga aset tetap atau harta lancar dan harta tetap. Aset lancar itu ada kas, piutang, peralatan, sama sewa. Kalau selanjutnya ada aset tetap atau harta tetap, itu bagian peralatan. Untuk aset tetap itu bagian peralatan dengan akumulasi penyusutan peralatan. Itu kita masukkan ke aset tetap. Oke.
Itu untuk nominalnya. Oke, kita masukin nominalnya dari neraca di neraca lajur ini. Ada kesalahan. Peralatannya 1 juta. Kita masukkan nominalnya. Oke. Kita total dulu bagian aset lancar. Karena nanti kita akan total semua dari aset lancar dengan aset tetap. Oke, lanjut ke aset tetap. Kita masukkan nominalnya di peralatan sebesar 20 juta. Oke, kita masukkan. Dan akumulasi penyusutan peralatan. Masukinnya yang neraca ya. Oke, kita total dahulu untuk aset tetap. Nah, akumulasi itu karena ada di bagian kredit, jadi kita minusin atau kita kurang. Jadi peralatan dikurang sama akumulasi penyusutan peralatan, seperti itu. Oke, kita jumlahkan total aset atau total keseluruhan aset dari aset lancar dengan aset tetap. Oke, kita dapat Rp214.916.667. Lanjut ke liabilitas dan ekuitas. Liabilitas kita masukin utang, dan juga ekuitas itu kita masukin modal akhir. Seperti itu. Oke, untuk liabilitas kita masukin utang usaha dan juga utang beban. Utang usaha dan utang beban. Kita masukkan nominalnya sebesar berapa? 20 juta. Ingat ya, masukin nominalnya itu ada di neraca bagian di neraca lajur bagian neraca. Sebesar 20 juta dan utang beban 500.000. Oke, kita total liabilitas antara utang usaha dengan utang beban. Dapatlah liabilitas atau utangnya sebesar 20.500.000. Lanjut ke ekuitas atau modal. Ekuitas itu kita ngambilnya dari laporan perubahan ekuitas. Jadi ngambil yang modal akhir. Oke ya, kita ngambil yang modal akhir. Oke, lanjut kita totalkan total liabilitas dan ekuitas. Oke, kita jumlahkan antara utang sama modal.
Oke, kita total. Nah, antara aset sama liabilitas dan ekuitas itu harus balance. Ya, jadi di asetnya itu 214.916.667 rupiah, terus di bagian liabilitas dan ekuitasnya juga sama seperti itu. Oke, seperti itu cara pengerjaan laporan posisi keuangan. Oke, sekian video yang saya dapat berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.